semua, selamat pagi, happy weekend, selamat hari Sabtu. Sekarang Putri Bali, question and answer with Putri Bali Design hadir setiap hari Sabtu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 11 waktu Indonesia bagian tengah. Ini sudah kali kedua kita ada di hari Sabtu. Oke, jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita yang sudah DM ke Instagramnya Putri Bali Design. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya masalah arsitektur atau interiornya, silahkan aja DM ke Instagramnya Putri Bali Design. Nih caranya begini ya. DM aja ke Instagramnya Putri Bali Design atau Instagramnya Sini Seni Design atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Di situ tulis aja masalah arsitektur dan interior kamu apa. Kalau bisa disertakan fotonya, jadi kita bisa jelas untuk menjawabnya nanti ya. Dan kalau tidak sempat join live Instagramnya Putri Bali Design, silahkan lihat di YouTube channelnya Putri Bali Design karena kita akan selalu update setiap minggunya. Jadi please subscribe ya. Oke, nah hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita mengenai renovasi rumah menjadi lantai 2. Nih, jadi buat teman-teman yang punya mungkin udah beli rumah atau sedang tinggal di rumah yang satu lantai, terus pengen dijadiin 2 lantai gitu ya. Mungkin permasalahannya sama atau keinginannya seperti itu. Nah, silahkan join ya. Hari ini yang akan menjawab pertanyaan kita adalah Christine, ibu arsitek kita. Kita tunggu ya, Christine. Nah, itu di kalau ya, hai Halo, Christine. halo Selamat Mbak. hari Sabtu, happy Selamat hari weekend. Sabtu. Ini buat teman-teman yang habis sarapan pagi, habis olahraga, mungkin habis sepeda, mandi, terus duduk-duduk cantik, jangan lupa join kita ya. Iya. Oke, Tin, ini kita hari ini mau jawab pertanyaan teman kita mengenai renovasi rumah menjadi lantai 2. Jadi buat teman-teman Oke. yang punya, yang mungkin sekarang lagi tinggal di rumah yang satu lantai, terus pengen dijadiin 2 lantai, silahkan Mm-mm. join, silahkan bertanya-tanya di sini, berkonsultasi langsung sama ibu arsiteknya langsung ya. Siap, siap. Oke, nah ini di flyer kita dari kemarin ada tulisan giveaway nih, Tin. Ah, Giveaway free design. gimana tuh Mbak? Nah, jadi nih teman-teman, silahkan lo join IG live kita setiap hari Sabtu. Karena Hmm. kita tuh lagi mau bagi-bagi giveaway, yaitu free design satu kamar atau satu ruangan. Jadi bisa kamar tidur, atau kamar anak, atau living room mungkin ya, atau Ruang kerja kali ya. ruang Bebas kerja atau pokoknya ya. bebas. Nah, caranya gimana? Jadi ini terbuka untuk umum ya, siapa aja yang mau silahkan ikut. Tapi harus follow Instagramnya Putri Bali Design dan Sini Seni Design. Jadi yang belum follow silahkan di follow Instagramnya Putri Bali Design dan Sini Seni Design. Terus harus join dan aktif berkonsultasi di IG Live kita hari ini nih, setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu join dan berkonsultasi nih, harus aktif nih. Jadi nanti kita tahu nih, oh ini nih yang aktif, terus udah follow juga Instagram kita gitu kan. Hmm. Dan yang ketiga, posting di Instagram kamu, screen capture IG Live kita seperti ini, tapi yang ada pertanyaan kamunya. Jadi misalnya itu, di situ kan saya buletin, jadi misalnya kamu bertanya apa, nah itu di screen capture, terus diposting di Instagram kamu, menyertakan hashtag Putri Bali Group. Oke. Nah, ini kita menjurinya nih. Kita apa namanya, mulainya dari tanggal hari ini 12 September sampai 10 Oktober. Kemudian akan diumumkannya hari Sabtu di IG Live kita juga pada tanggal 17 Oktober di akhir acara gitu. Oke, oke, oke. Oke, nah hadiah tidak dapat ditukar dengan uang ya.
Terus peserta tidak dikenakan biaya apapun alias gratis, gretong. Pemenang nanti kalau sudah diumumkan di IG Live kita, diharapkan langsung menghubungi kita via DM. Langsung aja DM ke Instagram Putri The Bali Design, bilang kalau nama saya ini yang tadi disebutkan sebagai pemenangnya gitu. Sip. Nah, hadiahnya nanti akan diberikan 1 minggu setelah semua data terkumpul dari pemenang. Gitu, Ting. Oke. Oke, Mungkin jadi nanti buat- Mbak Dian bisa jelasin lagi di akhir acara kali ya. Jadi Iya, nanti aku jelasin lagi di akhir acara. Terus kalau yang udah kelewat juga bisa lihat di YouTube channelnya Putri Bali Design. oke. Atau lihat di Instagramnya kita ya, di Instagramnya Putri Bali Design dan Seni Design kita selalu infokan syarat dan ketentuannya. Sip. Sip. Gitu. Nah, kita mulai aja kali ya, Tin. Kita jawab pertanyaan teman Ya. kita yang tadi dia mau merenovasi rumah menjadi 2 lantai gitu ya. Nah, ini namanya Mbak Tiara. Mbak Tiara. Jadi dia tuh sudah tinggal di rumah, tapi tidak bertingkat, lantai 1 aja. Nah, dia kebutuhannya udah mulai banyak nih, makanya dia pengen merubah rumahnya menjadi 2 lantai. Itu apa aja sih yang harus diperhatikan, tips-tipsnya, dan apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Oke. Kalau misalnya kebetulan kita juga pernah merenov rumah dari 1 lantai menjadi 2 lantai gitu ya Mbak. Itu proyeknya seni-seni. Nah itu tips-tips yang kita kasih ke klien kita itu kita yang pertama kali dilakukan itu kita harus mendata dulu Mbak. Ini kan renov nih ya. Renov kan berarti kan ada kebutuhan ruang yang pengen ditambah. Nah itu kita harus ngelis dulu. Mau butuhnya tuh mau ruangan apa aja sih gitu. Apakah butuh ruangan lagi karena anakku udah tambah lagi 1 gitu, atau nanti aku mau punya bayi gitu, atau aku butuh ruang kerja sendiri karena aku nggak bisa kerja ini misalnya bareng-bareng gitu misalnya, itu di list gitu kan, butuh ruangan apa itu didaftar dulu gitu, jadinya pada saat nanti mendesain itu udah kelihatan tuh kita mau mendesainnya ruangan apa aja, itu kita tinggal atur gitu. Jadi kita harus ngelis dulu gitu kan. Terus yang kedua, dari list itu kita harus mencoba untuk memprioritaskan ruangan-ruangan yang penting gitu, kayak misalnya ngelis, aduh aku pengen ini kan kita ngerenov nih, aku pengen ada kolam renangnya, aku pengen ada spa-nya gitu, atau aku mungkin pengen ada basementnya gitu, misalnya kayak gitu kan. Nah itu kita harus ngelis dulu itu penting nggak itu, yang lebih prioritas yang mana gitu kan. Emang perlu banget ya ruangan itu gitu, kalau nggak perlu ya nggak usah kan gitu ya. Itu kan bisa untuk menghemat biaya kita juga dalam merenovasi gitu. Jadi yang penting-penting aja yang kita dahulukan gitu. Misalnya kitchen yang lebih besar, atau ruangan bayi, atau mungkin gudang karena rumahnya tuh jadi 1 sama toko gitu kan, kayak gitu. Jadi butuh gudang yang besar gitu. Kayak gitu, itu harus ada ruang-ruang yang kita prioritaskan gitu kan. Terus habis itu, setelah itu kita harus cek kondisi rumah kita nih. Setelah kita ngelis ya, kita harus cek dulu kondisi rumah kita tuh seperti apa gitu. Apakah dia disiapkan untuk dijadikan 2 lantai strukturnya gitu. Jadi secara struktur tuh maksudnya fondasi dan pembesiannya itu, kolom-kolomnya itu apakah bisa dijadikan untuk 2 lantai gitu. Karena kan memang struktur untuk 1 lantai berbeda dengan 2 lantai gitu. Karena kalau misalnya struktur yang 1 lantai terus kita langsung jadiin 2 lantai gitu, itu akan dari segi keselamatan tuh akan membahayakan kita gitu ya. Gitu. Jadinya kita harus fondasinya nggak kuat ya.
betul gitu kan. Jadi kita harus cek dulu itu gitu. Ya. Mungkin bisa konsultasi ke uh, orang struktur gitu, atau mungkin ada teman yang punya uh, arsitek gitu kan, atau mandor gitu. Mungkin kalau misalnya ada, mungkin kalau misalnya mandor yang uh, berpengalaman, mungkin dia bisa ngasih masukan gitu kan. Ya. Nah itu kalau misalnya uh, strukturnya itu dia nggak kuat, jadi strukturnya tuh wah ini ternyata cuma bisa untuk satu lantai nih, jadi tidak dipersiapkan untuk dijadikan 2 lantai. Itu kita harus memberikan struktur tambahan gitu. Jadi strukturnya itu harus dibuat lagi supaya dia bisa dijadikan 2 lantai gitu. Nah, Oke. kalau misalnya strukturnya udah siap dengan struktur 2 lantai, itu kita bisa langsung membangun tuh Mbak gitu. Kalau misalnya enggak, Ya. kita harus mempersiapkan gitu. Jadi kita harus bikin sloof yang baru lagi gitu, jadi harus ditumpuk gitu kan. Terus habis itu harus bikin ring bulk kalau misalnya di lantai 2 ring bulknya harus bikin lagi yang baru gitu kan. Oke. Itu Fondasinya kalau juga gitu kalau belum ada strukturnya kan berarti harus dibuat lagi ya, seperti yang tadi dibuat. Christine bilang. Jadi Itu bukan yang bukan itu berarti orangnya harus pindah dari rumah itu atau masih bisa tinggal di lantai bawah? tergantung seberapa besar renovasinya diperlukan Mbak gitu. Jadi dibutuhkan ya gitu. Kalau misalnya rumah yang misalnya rumahnya tuh cuma satu sisi aja, jadi cuma satu sisi aja yang ditingkat gitu, mau ditingkat Oke. gitu. Jadi ada sisi yang nggak Lapang dia gitu. misalnya sisi yang tidak dirubah itu mungkin masih bisa ditempatin gitu. Oke. Cuma waktu itu sih untuk klien kita itu walau itu kayak gitu tuh Mbak kasusnya. Jadi dia satu rumah itu tidak di tingkat semua gitu. Jadi cuma satu sisi aja. Mereka tetap pindah gitu karena kan Debu ribut, ya. debu gitu kan. Nah Oke. itu apa namanya, mereka pindah gitu walaupun tetap bisa ditempatin gitu. Oke. Gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya untuk zaman sekarang itu biasanya sih developer itu Ya. sudah banyak yang membuat rumah-rumah itu udah Ya. siap tuh untuk dibangun 2 lantai gitu. Oh, Jadi kalau oke. misalnya ada beberapa developer yang sekarang ini Ya. dia udah ngasih spek tuh. Jadi mungkin dia membangunnya cuma 1 lantai aja, tapi strukturnya tuh udah disiapkan untuk nantinya kalau ownernya mau apa namanya bikin Bangun. rumah tumbuh gitu ya. Jadi dia pengen bangun dijadiin 2 lantai, rumah itu strukturnya tuh bisa gitu. Jadi dia tinggal nambahin aja gitu. Itu biasanya salah satu apa namanya trik marketing juga ya dari developer gitu. Jadi dia menyiapkan struktur yang sudah siap untuk dibangun 2 lantai gitu. Oke, berarti waktu jualan rumah dia udah ngomongin berarti ya. Dan kita juga biasanya kalau misalnya kayak gitu tuh udah enak tuh kita nantinya gitu. Jadi misalnya memang rumahnya kecil gitu, tapi rumah yang struktur yang kita tempatin itu rumahnya udah siap gitu untuk 2 lantai gitu. Jadinya kita nggak perlu repot-repot untuk bikin apa namanya struktur bikin lagi. fondasi ulang atau gimana gitu, udah gampang gitu. Nah terus habis itu setelah kita cek itu sih kita sebaiknya sih kita ini ya mengkonsultasikan dengan arsitek atau interior designer gitu. Itu supaya kalau ketika kita udah apa namanya listnya udah ada, terus habis itu kita udah cek gitu kan, terus kita datang nih, itu lebih baik sih. Jadi kita konsultasi ke arsitek ya gitu. Jadi datang ke arsitek, nanti arsitek bisa ngatur nih ruangan-ruangannya, bagusnya ini di sini gitu. Jadi sebaiknya gimana, karena kan arsitek itu kan dia berfungsi untuk membantu kita supaya memang tidak lebih hemat, tapi
pekerjaannya dan biayanya tuh akan menjadi lebih efisien dengan Ya, betul. ketika kita berkonsultasi dengan arsitek atau interior designer gitu. Ya, Jadi betul. sama-sama ngeluarin uang, tapi lebih efisien gitu dalam Ya, pengerjaannya gitu. ya. Jadinya Jadi lebih efisien ya. lebih Jadi efisien gitu. nggak ada yang tiba-tiba udah dibangun terus kayaknya ini salah, dirombak Iya, lagi kok ini gitu gini ya. ya, kok ini gini ya, Heeh. gitu. Ya, Karena kan secara mungkin kebutuhannya memang owner yang tahu ya gitu, dan ya. arsitek kan secara teknis dan Hmm. fungsi juga estetika itu pasti lebih berpengalaman ya gitu. Jadinya Ya. mereka yang akan nantinya memberikan apa namanya konsultasi advice kenapa ruangan ini sebaiknya di depan gitu, karena Oke. cahayanya lebih bagus gitu, pencahayaannya lebih apa, sirkulasi udaranya lebih oke kayak gitu-gitu. Ya. Pasti arsitek akan memberikan masukan tuh di situ gitu. Nah, Iya. setelah itu dari situ kan nanti si arsitek akan memberikan ini nih apa namanya, kayak misalnya masukan secara struktur juga gitu ya, secara struktur ke kontraktornya gitu. Jadi kan Bapak bisa nggak ngasih RAB gitu. Nah dari situ arsitek juga pasti akan bisa memberikan masukan dari masalah biaya gitu. Terus habis itu material-materialnya enaknya gimana gitu. Kalau misalnya mau menghemat bisa pakai bahan yang seperti apa, arsitek bisa memberikan masukan juga gitu. Oke. Nah setelah Ya, itu ya, ya. kalau udah baru ini Mbak Tiara join nggak ya? Mudah-mudahan join ya. Tapi kalau nggak join nanti bisa lihat di channel YouTube-nya Putri Bali Design. Nah terus kalau misalnya udah baru kan kita mulai proses untuk membangunnya gitu. Ini sayangnya kan Mbak Tiara nih nggak menyertakan Dena atau apa ya, Dena atau apa foto-fotonya, namanya, foto-foto gitu ya gitu sih. Jadi kalau misalnya yang paling penting sih, yang paling penting itu kita harus tahu dulu rumahnya tuh siap nggak untuk dijadikan 2 lantai gitu. Yang paling penting sih itu sih kalau misalnya mau merenovasi rumah jadi 2 lantai ya gitu. Oke. Nah itu untuk tahu apakah rumahnya siap untuk dijadiin 2 lantai itu mesti bertanya ya sama konsultasi sama arsitek gitu ya. Arsitek atau konsultan struktur sih gitu, itu lebih enak gitu. Atau mungkin kontraktor yang udah berpengalaman biasanya dia bisa ngasih masukan gitu. Oh ini dia akan ngecek tuh, ini kolom-kolomnya nggak siap nih gitu. Jadi kita bisa tahu kita harus ngapain gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan juga ketahuan berapa gitu. Oke. Gitu. Oke, jadi gitu ya. Pertama yang harus diperhatikan nih Mbak Tiara untuk merenovasi rumah yang dari 1 lantai menjadi 2 lantai, itu di list dulu kebutuhannya. Kebutuhannya apa aja sih? Misalnya saya mau bangun 2 lantai karena saya pengen anaknya udah 2, mungkin tadinya 1 udah cukup, ternyata 2 butuh ruangan lagi, jadi saya bangun tuh lantai 2. Nah, jadi di list dulu kebutuhan ruangan yang penting itu apa. Terus yang kedua cek kondisi rumah yang sekarang itu strukturnya sudah ada belum untuk sudah dijadikan siap sudah siap, udah ada pondasi. Nah kalau misalkan mau tahu itu bisa berkonsultasi dengan arsiteknya langsung. Jadi kalau misalnya datang ke arsitek, terus dia belum tahu nih rumahnya, belum cek kondisi rumahnya bisa atau enggak, itu juga nggak apa-apa kan, arsiteknya bisa cek. Bisa cek juga. Kita bisa kasih masukan kan, Mbak sebelum kita lanjut nih kita harus tahu dulu ya sebenarnya Mbak rumahnya tuh bisa apa enggak gitu. Karena kan kita juga pernah tuh Mbak Putri Bali tuh kayaknya pernah dapet ini juga ya, apa namanya, project. Jadi ruko ya kalau nggak salah, rukonya tuh pengen ditingkat jadi 3 lantai atau 4 lantai gitu ya, dari 2 lantai. Nah itu kan kita nggak tahu tuh strukturnya bisa apa enggak, siap apa enggak untuk dijadiin 4 lantai. Nah itu kan kita perlu tahu juga ya, karena kan kalau enggak kan itu bahaya buat keselamatan yang pakai gitu. Benar-benar nanti pondasinya nggak kuat jadi bisa ambruk ya. Iya kan kita sih kalau misalnya kita
bikin apa yang klien mau sih ya kan bisa aja kan gini tambahin ini di lantai sekian, tambahin Ya, ini. Nah, tapi ketika kita cek apa namanya struktur yang nggak kuat kan berarti kan harus ada langkah selanjutnya yang harus diambil gitu. ya benar-benar. Ya, dan yang paling penting berkonsultasi dengan arsitek gitu ya, karena berkonsultasi dengan arsitek tuh selain bisa jadi kita tahu nih bangunan ini tuh siap atau enggak dijadikan 2 lantai, juga bisa lebih efisien sebenarnya karena si arsitek bisa memberikan masukan ke kontraktor gitu. Klien Ini juga. ke klien juga gitu, misalkan ini bahannya bisa bisa ini atau mau lebih efisien yang ini gantinya gitu gitu ya. Kayak gitu Mbak. Gitu kan kita juga sebenarnya kan nggak tahu nih untuk kasusnya Mbak Tiara ini seperti apa gitu ya. Apakah Mbak Tiara tuh budgetnya gimana gitu kan juga nggak tahu juga kan gitu. Jadi kalau misalnya untuk penghematan budget juga kita bisa lakukan di awal gitu. Iya, benar-benar. Sebenarnya kalau dari awal ngomong ke arsitek lebih enak ya. Oke, Lebih saya mau enak gitu. bikin lantai 2, kepentingan saya ini, kebutuhan saya ini gitu. Iya, Terus budgetnya kira-kira berapa sih? Karena budget saya sekian. Nah, itu iya, lebih enak kali ya buat arsitek ya. betul gitu. Karena kan misalnya untuk penghematan budget nih bisa aja dengan misalnya pakai kusen-kusen yang lama itu kusen yang lama dipakai lagi itu bisa gitu atau misalnya kusen yang lama udah rayapnya udah banyak gitu nggak bisa dipakai lagi kita bisa pakai bahan lain Ya, yang lebih lebih bagus tapi juga nggak jelek kualitasnya gitu juga ya, kita bisa kasih saran gitu kan terus habis itu untuk efisiensi juga ketika kita bangun lantai 2 kita bisa jadi denah lantai satunya itu ya. kita bangun apa namanya denah lantai 2-nya itu kita bangun Ya, persis seperti denah lantai satunya gitu jadinya oke. itu bisa apa namanya mungkin persis nggak mungkin ya gitu mungkin Ya, ada penyesuaian juga dari kebutuhan ruang tapi ketika ada beberapa yang bisa disesuaikan dari denah lantai 1 itu ya, menjadi salah satu efisiensi juga gitu jadi kayak ya, misalnya apa namanya kamar mandi di lantai 2 itu persis di bawah lantai 1 itu juga ya. bisa menjadi salah satu efisiensi biaya juga gitu Oke. atau misalnya penggunaan atapnya pakai atap pelana aja jadi atap pelana tuh atap yang begini aja Mbak gitu jadi nggak ada cuma kayak apa namanya kayak V kebalik gitu jadinya Oh, atap atap pelana tuh kan dia ujungnya kan kalau misalnya di perumahan itu pasti ke tembok kanan sama kiri kan gitu jadi dia meminimalisasi dari segi kebocoran juga karena kan nggak ada sambungan yang ketemu gitu kan jadi dan itu pengerjaan kan juga mudah kalau mudah kan biasanya lebih cepat juga gitu nah oke. itu atap pelana Atap bisa menjadi atap lantai kayak gimana sih, Tis? salah satu solusi juga gitu jadi dia Ya, jadi dia gini kalau misalnya kalau atap limasan itu kan dia ada yang ketemu tuh Mbak jadinya kalau misalnya dia kayak gini atapnya gini gitu jadi cuma oke. gini sama gini aja gitu nah ini kan Ya, biasanya kan ini kena tembok tuh jadi kan dia ya. nggak akan minim bocor gitu dan tekukannya cuma ini sama ke belakang aja gitu kalau dari Oke. samping kan dia gini aja nih gitu kan gitu nah jadi dia Ya, dia nggak ada apa namanya pertemuan yang bikin rawan bocor gitu seperti atap oke. limasan gitu itu bisa menjadi salah satu efisiensi biaya untuk merenovasi rumah juga gitu. Oke, oke. Jadi itu lebih efisien ya, atap Mm-mm. pelana itu ya. Mm-mm. Oke, jadi juga tidak rawan bocor. Oke, Gitu nah, Mbak. oke. Ini teman-teman yang baru join, kayaknya banyak yang baru-baru nih. Ada Maruti, ada tadi saya lihat ada Fitra. Halo. Boleh loh bertanya langsung ke Kristi nih, Ibu arsitek kita, principal designer dari Sini Seni Design, member of Iya. Putri Bali Group ya.
Nah, kalau Iya. mau bertanya langsung silakan yang berhubungan dengan topik hari ini. Topik hari ini adalah renovasi rumah menjadi lantai 2. Tapi kalau mau Mm-mm. bertanya hal yang lain tentang arsitek atau interior juga silakan, nggak apa-apa. Karena Mm. kita ada mau bagi-bagi giveaway, Iya. yaitu free design satu kamar atau satu ruangan gitu. Jadi Mm-mm. aktif di question and answer with Putri by Design nanti bisa dapat giveaway-nya yaitu free desain satu kamar atau satu ruangan Iya. gitu. Gitu. Nah, ini kita pernah ya Tin merenovasi Nih. rumah yang dari satu lantai menjadi Ya, dua ini lantai. proyek sini seni nih. Oke, Nah, ini ini. project sini-sini. Ini Nah, ini rumah awalnya ya. ini awalnya rumahnya seperti ini gitu kan. Ini memang rumah model zaman dulu lah Mbak kan. Jadi Oke, ini kayak gini lokasi kan. di mana Tin? Ini di Bali nih. Oh, di Bali. Di Bali nih. Jadi ini awalnya dia eh, apa namanya kan si istrinya nih hamil gitu kan. Jadi dia butuh butuh kamar juga. Kebetulan ini dia pemain bass, dia butuh Wow. ruangan lebih untuk menyimpan alat-alat juga gitu kan. Ya, Nah, ini dia pengen nambah lantai di atas nih gitu. Jadi yang sisi di atas garasi itu ya. hanya sisi yang sebelah atas garasi itu aja yang mau ditingkat gitu. Oh, oke. Mm-mm. Nah, Gitu. ini Ini ininya juga ya, dari nih, tampak ini samping ya. tampak dari, ini tampak depan juga sih Mbak, tampak Oke. depan. Jadi ini yang gerbang kebuka itu garasinya. Jadi di situ aja yang dia mau tambah gitu di atas. Oke. Nah, ini Mm. waktu itu strukturnya fondasinya udah bisa untuk langsung Enggak, jadi dijadikan. kita Oh, Nah, ini karena kita nggak bisa, karena strukturnya itu nggak bukan disiapkan untuk 2 lantai, karena ini kan ya, rumah lama juga ya. Nah, ya. itu kita melakukan penyesuaian lah di lapangan gitu. Ini ada denahnya nih ya, Mbak. Denah Oke. awalnya. Ini denah awalnya. Ini denah awalnya tuh 1 lantai aja nih rumahnya gitu kan. Ya, Nah, yang kuning itu adalah area yang mau ditingkat gitu. ya. Jadinya ada ruangan yang kita hilangin, terus nanti akan ada ruangan yang ditambah. Nah, ini yang sisi sebelah kiri itu ada dua ruangan kan, 2 ruangan. Terus habis itu di tengahnya kan ada toilet tuh. Ya. Nah, itu kita jadiin satu karena itu akan menjadi master bedroom. Jadi kita Oh, perluas gitu ruangannya gitu. Karena kan oke, di situ oke. nanti akan ada bayi juga gitu kan. Jadi nanti di sana yang depan itu untuk apa namanya wardrobe room si owner Ya, si yang punya rumah. Terus yang di ya. belakang itu master bedroomnya gitu. Nah, yang Oke. yang apa namanya yang tengah ini tetap jadi apa namanya tetap jadi toilet, jadi kamar Hmm. mandi, tapi cuma kita perlebar perlebar dan kita relayout aja sedikit gitu. Oke. Mm-mm. Nah, yang ini Jadinya kayak layout. gini, Nah, ini nanti layout jadi. yang terbaru. Oke. Nah, jadi ada ada master bedroom tuh di belakang, terus itu kita udah kasih box bayinya udah kita taruh di situ gitu kan. Nah, itu yang di depan itu isinya lemari Ya, pakaian karena ya. istrinya ini kebetulan jualan juga, jualan baju, sendal gitu loh Mbak. Jadi Oh, eh, oke. di- dijadiin apa namanya? Dijadiin tempat untuk nyimpan jualannya dia juga gitu. Jadi Oke, oke. kita kalau kita masuk tuh kita um, ke apa namanya ke wardrobe area dulu, terus habis itu di situ Oke. uh, ada ada apa namanya um, apa sih namanya nih bathroom, ada bathroom Oke. kamar mandi dalam gitu kan, terus habis itu ada akses keluar bisa buat jemur. Jadi kalau misalnya bayi itu Mbak ya, biasanya kan kalau misalnya numpain apa atau misalnya dia pipis atau gimana itu kita bisa langsung cuci terus kita langsung jemur tuh Mbak di Jemur. luar gitu. Oke, Jadi ada oke. akses keluar juga gitu. Oke, Nah, oke. terus nah sisi sebelah sana yang baru itu ada ada garasi kan mobil Ya, 2. Nah, ya. itu ada struktur-struktur tambahan yang kotak-kotak itu, Mbak. Nah, itu Oke. kita kasih struktur-struktur tambahan di situ gitu. Jadi kita konsultasi juga sama sama tukang yang mau ngerjain kan di sana ini bisa nggak Ya. Pak gitu. Dan kebetulan kan si owner nih
apa namanya, sangat aktif ya gitu dia untuk membuat rumahnya tuh jadi oke gitu kan. Jadi dia sangat aktif. Ini bisa nggak Pak nanyain sendiri, terus dia informasi ke kita gitu. Jadi Oke, TikToknya ini bagus banget gitu. oke. Jadinya kita bisa kasih saran kan, ini kolomnya untuk 2 lantai cukup nih segini. Jadi kenapa Oke. segitu? Biar efisien ruangannya bisa kepake nih luas gitu. Oke, oke. Nah, akhirnya kita lantai 1 kita kasih apa namanya, dapur, terus habis Ya, itu gudang di bawah, terus ada powder room juga di bawah tangga, jadi compact juga nih, lumayan gitu. oke. Nah, di lantai atasnya, Ini nah, ya, nah ini kamera lantai kecil. atas Mbak. Lantai atas ini, yang sisi sebelah sana tuh nggak diapa-apain tuh, jadi Ya, atapnya tuh kita melakukan penyesuaian atap juga nih gitu, jadinya atapnya tuh ya. nggak kita apa-apain, terus habis itu cuma kita sesuaikan dikit ya, sama untuk bisa biar dia bisa nyambung sama bangunan sebelahnya gitu kan, yang Oke. baru ini. Terus kita tambah ada kamar mandi, terus Ya, kamar mandi 1, terus habis itu ada kamar 2 di depan. ya. Pertimbangannya supaya dapat view, karena di belakang tuh view-nya nggak bagus gitu kan. Nah, Oke. terus habis itu ada service juga, service room di belakang sama maid room gitu. Cuma memang yang terjadi sih nggak seperti ini ya di yang terjadi sekarang gitu kan, kemarin udah jadi nih. Ya. Yang terjadi tuh maid room jadi di bawah tuh. Jadi yang di Oh, bawah itu storage itu jadi maid room gitu. oke. Di atas jadi gudang sama service gitu. Oke. Nah, ini mungkin ada ininya ya, Mbak. Apa Nah, namanya? ini Nah, ini desain yang kita ajukan. Jadi rumahnya tuh yang sisi sebelah kiri itu yang lama, desain mm-mm. apa namanya? Desain yang udah ada gitu. Ya, Terus habis itu yang baru itu kita buat bener-bener modern, ya. karena supaya biar beda juga sama lingkungannya gitu. Jadi biar dia tuh mentereng sendiri lah gitu. Dan memang ownernya tuh aku pengennya tuh yang modern gitu loh Mbak. Jadi nggak Oh, pengen emang yang ownernya mau ya? pengennya tuh yang modern gitu kan. Nah, terus nggak pengen yang tropical gitu. Jadi kita pakein Oke. railing kaca gitu kan. Terus habis itu kita pakai material semen expose yang agak ini gitu. Itu yang desain yang kita ajukan Oke, gitu. oke. Nah, terus Ini, oh ini ini juga masih sama ya? masih sama nih fasadnya, ada apa namanya, pagarnya juga kita ubah supaya lebih Oke, modern gitu. oke. Nah, Rumah yang lama berarti benar-benar nggak diapa-apain ya? yang lama itu cuma diubah, atap yang depan itu cuma diubah, kita kasih list aja. Jadi Mm-mm. dikasih list itu supaya dia agak kotak, jadi dia nyambung sama desain yang baru ini Mbak gitu. Jadi ada Oke, ceritanya lah gitu, jadi dia nggak terlalu beda banget gitu. Jadi ini kan ya, yang baru itu bangunannya kotak gitu kan, ya, sedangkan yang lama itu kan bener-bener rumah lama gitu. Nah itu ya. kita kasih garis di bawah plat lantai 2-nya itu. Nah itu kita kasih garis gitu, jadi biar nyambung gitu. Itu sih Ya, desain yang kita ajukan gitu, jadi biar oke. biar ada satu nafas lah dengan rumah yang Ya, lama benar-benar. Nggak gitu. tiba-tiba jomplang gitu ya? Nggak tiba-tiba jomplang gitu. Nah, ini Nah pas ini pas waktu pembangunannya. pembangunan nih masih awal-awal dibongkar gitu kan. Oke. Terus Terus abis itu ini, ini oh udah, ini nah ini udah kelihatan udah ya? mulai kelihatan nih Mbak gitu kan. Nah di bawah, nah itu kan bisa kelihatan tuh di plafon garasi, di plafon Ya, garasi itu ada kayak garis gitu kan. ya. Nah garis itu yang bikin mempertegas apa namanya, kesan modern. Nanti itu dikasih lampu gitu, jadinya dia bisa Oh, bisa lebih atraktif tuh, lebih ya, lebih lebih menarik. Nah terus yang di entrance yang di rumah lama itu ya. dikasih list gitu supaya nyambung gitu. Nyambung. Jadi kan, jadi supaya desain yang lama atapnya tuh nggak kelihatan beda banget sama yang baru tuh. Jadi kita melakukan penyesuaian di atap juga gitu. Oke. Kalau udah gini Nah, kelihatannya jadi lumayan besar ya rumahnya ya. Yang tadi kan iya, satu lantai. Kalau ditambah jadi satu. besar gitu kayak rumahnya. Jadi kayak magrong-magrong gitu juga sih. Iya. Ini Gitu. udah hampir jadi nih. Ini udah hampir jadi nih. Nah, itu kan lampu-lampu udah Oh, itu mulai lampunya nyala. kelihatan. Oke, oke. Gitu. Kebetulan yang si ownernya ini juga
seneng banget dia mainan lampu kan. Jadi rumahnya Ya, tuh bisa benar-benar terang gitu gitu. Nah, kita oke. banyak pakai material semen expose biar kelihatan lebih modern sesuai Ya, dengan keinginan kliennya gitu. Dan permainan oke. lampunya sih yang bikin benar-benar jadi Iya, kayak beda ya. futuristik gitu Mbak. Iya. Gitu. Padahal yang tadi rumahnya kan nggak seperti ini, cuma Rumahnya jadul gitu kan jadul. gitu. Nah, sekarang jadi lebih menonjol yang Lebih. modernnya ya. Mm-mm, gitu. Nah, ini pagar. Nah, ini pagarnya yang udah jadi gitu kan. Nah, itu bisa kelihatan tuh di sebelah sana, apa namanya, di dalam pagarnya itu kita ditambahin, itu dari ownernya sendiri sih, jadi Ya. ditambahin pergola gitu dari kaca. Oh, Nah, oke. kalau kaca kan jadi dia kesannya modernnya dapet banget kan Iya, gitu. benar-benar. Nah, ini mungkin ada Itu juga ada beberapa lampu-lampu di lampu-lampunya tuh sela-sela itu ya. di bawah-bawah ceiling itu benar-benar bisa nambah dia jadi lebih warm dan wow juga Iya, gitu. benar-benar. Nah, ini Nah, ini di di sisi bagian dalam. di bagian dalamnya. Jadi ada taman, terus kita pakai apa tanamannya ketapang kencana yang sangat modern banget kan ngehits Ya. banget kan gitu. Jadinya jadi nambah kesan modern juga gitu. Terus habis itu pagarnya kita kasih yang pagarnya dari besi gitu kan, Ya. dari hollow. Terus benar-benar suka banget nih dia sama desain pagarnya nih dia oke banget lah dia. Wah ini oke banget nih Mbak ininya pagarnya jadi benar-benar modern nih gitu. Iya, iya. Nih kata Gitu. kata kata Ade nih ada Saras nih, Oh katanya Kak Ade. keren. Iya, makasih Mbak. Terima kasih, Dek. Iya, Makasih Kak Ade. jadi Gitu. berubah banget ya. Saya juga suka nih pagarnya. Mm-mm. Mungkin kalau Gitu. rumahku boleh dikasih pagar, aku pengen pagar gini. Dan ini pagarnya tinggi banget Mbak, tinggi Oh sekali gitu. benar-benar apa privasinya tuh benar-benar kejaga banget. Tapi dia tetap see-through gitu. Jadinya Oke. tetap nggak terlalu ketutup banget gitu. Ya, oke. Mm-mm. Nah, ini Nah sudah ini jadi udah jadi banget nih, nih. udah jadi banget nih. Nah itu ada railing kaca, terus habis itu di sana dapat apa namanya kanopi yang kaca juga tuh di ujung gitu kan Ya, di atas. Nah itu sebenarnya sih nggak ada, cuma itu tambahan dari ownernya karena dia takut hujannya tuh kan masuk gitu ya gitu. ya, Jadi dia lampias. dia minta izin tuh sama kita, Mbak ini kita tambahin ya Mbak, karena kan desainnya nggak ada, iya silakan nggak apa-apa gitu, tapi dari kaca ya biar nggak terlalu kelihatan ya gitu Oke, oke. sih. Ya, ownernya minta izin dulu Mas Itek ya. Tapi gitu sih, klien-klien kita ya, karena hubungan kita udah deket gitu ya. Kebanyakan kalau mau nambah apa atau mau ganti apa pasti nanya dulu, bagus nggak ya? Atau izin ya mau nambah ini boleh nggak lah? Ya itu terserah ya. Benar-benar. Kan sebenarnya kan terserah ya, cuma kan kita bisa ngasih masukan nih kalau Iya. kayak misalnya kanopi pengen nambah kanopi nih gitu, kanopi yang cocok kan desainnya nggak ada kanopi sebenarnya gitu kan. Iya. Karena biar garisnya tuh kelihatan gitu, ada garis samping sama garis kotak itu gitu kan. Iya. Fasadnya kan pengennya kayak gitu. Cuma begitu ditambahin kanopi gitu kan, bagusnya kita bisa ngasih masukan gitu. Bagusnya kanopi yang kayak gimana gitu. Kan jangan juga dia dikasih kanopi yang kayu-kayu gitu misalnya. Iya, nggak nyambung Janganlah gitu. Kasih kanopi yang ini aja, apa namanya, yang transparan jadi saru gitu. Oke. Oke, ini teman-teman bisa lihat nih rumah sekarang yang udah jadi. Ini rumah yang sebelumnya. Beda banget kan. Gitu. Kalau Dari sampai karena mungkin pagernya juga beda jadi ya, udah kayak karena rumah dari baru ya. pagarnya beda banget kan desainnya, jadinya benar-benar beda lah jadinya gitu. Iya, ini rumah lama dan ini rumah barunya. Tuh, Rumah baru gitu. udah Kan kayak nggak beli kelihatan, rumah baru jadinya. iya, nggak kelihatan kayak direnov gitu. Karena benar-benar beda jadinya fasadnya Iya, gitu. benar-benar. Gitu Oke. sih, Nah, Mbak. tadi Mbak Tiara kita nggak tahu ya dia mau 2 lantai itu bagian mananya. Kayak kalau kasus proyek kita yang Kasusnya yang sebelumnya itu kan di atas garasi. Nah, kalau dia mau di atas yang mana gitu. Tapi itu pun si owner pindah dulu ya karena mungkin berisik apa ya. Iya, kan karena pas waktu pembangunan nih istrinya tuh lagi hamil, Mbak. Jadinya Oh, ya. jadinya Nggak kan bagus mungkin juga ya. bahaya mungkin bahaya juga gitu. Jadinya ya udah apa namanya? Pindah aja gitu. Dan ini kita buru-buru banget karena supaya pas waktu dia melahirkan udah bisa ditempatin gitu. Jadi benar-benar
kejar-kejaran juga gitu. Berapa lama tuh Tin pengerjaan dari gambar sampai jadi? Gambarnya tuh cuma satu minggu aja lu ngerjain itu Mbak gitu. Wow. Jadi konsultasinya ini enaknya sini-sini gitu. Jadi konsultasinya tuh bisa lewat WA, terus kalau yang ini ukurannya berapa ya gitu. Jadi bisa apa namanya, aku ukurin tanpa Ya. harus bikin gambar kerja yang butuh waktu lama kan gitu. Jadi Ya. ini tinggal aku coret-coret, ini giniin gitu. Nah itu apa namanya, cepet gitu konsultasinya gitu. Jadi nggak Oke. perlu nunggu lama-lama kan gitu. Dan pengerjaannya tuh desainnya aja 1 minggu lah gitu kan. Terus Ya. ya ada revisi 2 minggu kelar gitu kan. Terus dia Ya. langsung bongkar, terus habis itu bikin kolom yang baru gitu kan, bikin struktur-struktur yang baru. Itu sampai jadi tuh kita sekitar ada 7 sampai 8 bulan udah jadi, udah si istrinya udah tidur di sana gitu, udah bersih lah Oke. gitu, udah bisa Nggak pakai dipakai banget. molor-molor ya? Iya gitu ya, paling adalah biasa masalah soal tukang gitu-gitu kan. Pasti ada Mbak gitu-gitu gitu. Cuma Oke. lancar banget Agar ya. gitu. Oke, gila. Itu cepet banget sih 1 minggu dan Cepet konsultasi cepet. pakai WA aja, apalagi zaman sekarang yang kita susah untuk ketemu. Jadi bisa Mm-mm. pakai WA, mungkin sekarang bisa pakai Uh-uh. video call, pakai Mm-mm. Zoom gitu ya. Soalnya kan Itu skala project sini kan segitu ya, kecil mm, gitu, coba nggak kompleks gitu. Jadinya harusnya sih kebutuhan yang diperlukan cepet tuh bisa langsung kita kasih gitu. benar. Halo nih Mm-mm. ada Debbie. Debbie baru pertama nih kayaknya join. Debbie kalau mau Halo Mbak. nanya apa? Debbie rumahnya juga keren loh, dia baru renovasi rumah. Udah lama sih. Weh, Cuma rumahnya keren. mantap. Oke. Apa namanya? Mbak Tiara semoga terjawab ya Mm-mm. pertanyaannya. Jadi tadi tipsnya di list dulu kebutuhannya apa. Perlu nggak sih bangun lantai 2 tuh apa aja sih kebutuhannya? Mungkin perlu ruangan kayak tadi kan si Mbak siapa? Yang proyek kita sebelumnya tuh perlu ruangan untuk karena mau ada bayi. Terus dia juga jualan Mm. jualan barang-barang jadi Jualan perlu barang-barang, tempat ya gitu. betul. Terus ya gitu juga jangan lupa cek kondisi rumahnya tuh strukturnya udah bisa untuk bangun 2 lantai nggak, Ya. pondasinya segala macem. Dan Mm. jangan lupa berkonsultasi sama arsitek gitu. Selain Mm. selain semuanya jadi lebih jelas karena kan digambar, Ya. diukur, Mm. itu juga selain itu juga efisien karena Betul. meminimalisir Kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan ya. Mm-mm. Kan kesalahan yang sama-sama ada di ngeluarin uang gitu loh Mbak. Apa namanya, pertimbangannya kan iya sama-sama ngeluarin uang. Kalau bisa lebih efisien dengan konsultasi dengan arsitek kan lebih bagus gitu. benar gitu. Oke, mungkin semoga terjawab nih pertanyaannya Mbak Tiara. Mm-mm. Kita sekali lagi mau mau umumin ya, mau umumin kita desain mau bagi-bagi giveaway, Ya, ya. yaitu free design Free design. Ya. satu kamar atau satu ruangan, bisa kamar tidur utama atau kamar tidur anak Anak atau ya. living Ruang room, kerja ruang ya. kerja, ruang Kitchen mungkin. tamu, kitchen. Nah, itu kita bisa kasih free design gitu. Tapi caranya gimana? Nah, caranya ini berlaku untuk semuanya yang eh, followersnya Instagramnya Putri Bali Design dan Sini Seni Design. Jadi yang belum follow silahkan di follow Instagram kita. Terus yang join dan aktif berkonsultasi di live IG kita di question and answer seperti hari ini tuh berkonsultasi. Jadi hari ini nih kita udah lihat nih siapa aja sih yang join dan aktif bertanya atau kasih saran mungkin ya. Ya. Nah, terus setelah itu jangan lupa posting di Instagram kamu screen capture-nya. Jadi misalnya kamu bertanya tadi ya kan ada tuh di kolomnya ada pertanyaan kamu itu di screen capture terus di posting di Instagram kamu. Jangan lupa disertakan hashtag Putri Bali Group. Oke, gitu aja sih. Nah, terus ini mulai dari hari ini sampai 10 Oktober dan pengumumannya tanggal 17 Oktober gitu di question and answer
with Putri by Design live IG-nya. Jadi Iya. jangan ketinggalan. Tapi kalau misalkan eh, nggak sempet join hari ini, kita akan selalu ada nih pengumumannya di Instagramnya Putri Bali Design gitu. Iya, betul. Gitu. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya, kita bagi-bagi giveaway free design nih. Jadi join. Siapa tahu ada yang pas butuh butuh ruangan yang baru gitu. Iya, langsung nih nanti dikerjain nih sama Christine nih. Gitu. Ya, jadi nanti pemenangnya akan kita umumin di sini. Terus kalau bisa langsung pemenangnya langsung DM ke Instagramnya Putri Bali Design. Nanti kita minta Iya. data tuh, biasanya minta data ruangannya apa yang mau di desain, Di desain. ukurannya, terus kalau bisa fotonya ya. Foto gitu. Oke, nah hasilnya itu 1 minggu setelah semua data terkumpul. Betul. Gitu. Oke, gitu aja kali Tin ya. Nih sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol. Siap, sip. Semoga Sampai terjawab ketemu ya lagi. Mbak Tiara. Oke, nih tumben nih Niki sama Tante Mili nggak ada Nungguin nih. ya. Pasti dia skip nih. Oke, apa kita hadir lagi hari Sabtu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 11 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lupa ya, kalau hari Sabtu habis sarapan sama habis olahraga, jangan lupa join Instagram Putri Bali Design. Iya, Oke, jangan lupa pakai masker ya Tin, ini Jakarta Iya. PSBB PSBB lagi. lagi. PSBB lagi nih karena mungkin masih banyak yang belum pakai masker gitu. Jadi pakai masker, jaga jarak dan Ya. cuci tangannya. Tapi kita Betul. Putri Bali Design walaupun yang di Jakarta PSBB tapi masih bisa bekerja dari rumah. Sebenarnya kantor juga buka tutup gitulah ya, selang-seling. Jadi kita tetap bekerja ya, semangat ya Tetap teman-teman, ada. tetap kerja walaupun PSBB di Jakarta. Iya. Oke, kalau gitu. Oke. Terima kasih ya Tin udah dijawab Thank you, pertanyaannya Mbak Mbak Di. Tiara. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke. Dah. Bye.